Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Azani. Saya dari Prodi Pendidikan IPS angkatan tahun 2023 dengan NIM F126-123-1019. Nah, kali ini pemenuhan tugas dari MEMELA, yaitu tugas strategi belajar mengajar IPS. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu strategi, apa itu teknik, apa itu taktik, dan apa itu model. Dan ada 3 model lainnya lagi, yaitu discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning. Baik, simak video yang akan saya jelaskan tersebut. Baik, untuk materi pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandang atau sudut pandang seorang guru untuk menentukan metode apa atau langkah apa, cara apa yang tepat untuk dalam proses pembelajaran siswa. Jadi di situ tuh guru itu melihat kondisi siswa gimana, karakteristik siswa gimana, dan apa yang siswa butuhkan. Dari pendekatan itulah kita dapat memahami cara yang tepat buat kedepannya tuh untuk mencapai tujuan pembelajaran tuh bisa lebih efektif gitu. Nah, di dalam pendekatan ini tuh ada dua. Ada yang berpusat pada siswa, ada yang berpusat pada guru. Yang berpusat pada siswa itu student center approach. Nah, dia itu lebih ke siswanya lebih aktif, terus gurunya itu memfasilitasi, memotivasi, dan mengarahkan. Jadi siswalah yang akan bekerja lebih secara mandiri. Dan yang kedua itu yang berfokus pada guru itu, di mana siswa itu tugasnya mendengarkan dan memahami dan menyimak. Jadi gurulah yang menjelaskan pembahasan materinya itu dari A sampai Z. Jadi itu adalah dua pendekatan. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Tadi setelah melakukan pendekatan, tentu kita akan menentukan strategi apa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan. Nah, strategi itu adalah rencana yang akan guru gunakan untuk siswanya. Untuk strategi sendiri itu ada dua. Ada exposition, discovery learning, yang artinya tuh dia siswanya itu pertama ini guru tuh jelaskan materinya. Terus setelah guru jelaskan, siswanya ini diarahkan buat mencari tahu lebih dalam lagi nih. Buat mencari tahu lebih aktif lagi, entah dia melakukan analisis atau mengamati. Jadi itu exposition, discovery learning. Itu strategi yang pertama. Nah, baik, untuk strategi yang kedua itu adalah group individual learning. Jadi itu dimana siswa itu diarahkan dia bisa bekerja secara sendiri, juga bisa secara berkelompok. Artinya dia tuh siswa itu diarahkan buat cari tahu topik yang misalnya kan guru udah kasih topiknya. Nah, terus siswa itu diarahkan buat cari tahu dulu sendiri. Nah, setelah itu akan didiskusikan kembali pasti sekolah dan secara berkelompok, dan gurunya itulah yang memberikan penguatan gimana pemahaman dari topik tersebut. Jadi itu adalah strategi group individual learning. Baik, yang ketiga tuh ada metode. Metode itu adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengajar. Nah, jadi metode itu adalah salah satu strategi yang udah guru itu pilih buat kasih ke siswa tersebut, gimana siswa tersebut bisa lebih memahami materinya. Nah, di dalam pembelajaran, metode itu bisa dari satu. Dia itu bisa 2, bisa 3 dalam proses pembelajaran ya untuk metode. Nah, contohnya itu ada metode ceramah, metode diskusi, ada metode debat, ada metode laboratorium, dan masih banyak metode lain-lainnya lagi. Nah, itu adalah salah satu pengertian tentang metode. Nah, teknik pembelajaran itu lebih ke gimana caranya guru membuat siswa itu lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi siswanya ini bisa lebih fokus, dia bisa lebih berpikir, dan dia tidak monoton. Jadi dia tuh kayak memancing siswanya nih biar terlibat gitu, biar aktif dalam pembelajaran. Dan itu adalah teknik yang digunakan guru, entah dia memberikan pertanyaan atau dia melakukan hal-hal lainnya yang bisa memancing siswa tersebut menjadi lebih aktif. Jadi teknik itu seperti itu. Untuk yang kelima ada yang namanya taktik pembelajaran. Tadi kan udah teknik, sekarang masuk ke taktik. Nah, untuk taktik pembelajaran sendiri ini lebih ke gaya seorang guru. Jadi dia lebih ke ciri khas guru, karakter gurunya, kepribadian gurunya dalam pembelajaran. Jadi dia tuh beda-beda, setiap guru itu berbeda-beda. Ada tipikal guru yang suka mengapresiasi siswanya. Jadi itu tuh untuk menambah semangat siswanya lebih belajar. Jadi kan kalau misalnya siswa itu dikasih motivasi, dikasih hadiah, atau dikasih segala macamnya, itu siswa menjadi lebih semangat buat lebih mendalami materi. Jadi itu yang dimaksud dengan taktik pembelajaran. Jadi berbeda-beda, setiap gurunya itu akan berbeda-beda. Nah, ada yang namanya model pembelajaran. Nah, model sama metode ini sering sekali mengalami keliruan. Apa itu model dan apa itu metode? Untuk model sendiri, model ini adalah gambaran atau bentuk dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadi dia itu kayak bingkai atau pembungkus, bahkan atau pola juga.
Nah, di dalam pembelajaran itu, model itu hanya bisa satu, dan untuk metode bisa lebih dari satu. Itu yang membedakan antara model dan metode. Dan untuk model sendiri ini, contohnya itu ada discovery learning, ada inquiry learning, dan ada cooperative learning. Itu adalah salah satu contoh model yang digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk tiga sudut tadi itu akan dijelaskan di part selanjutnya. Kita akan masuk ke model yang namanya discovery learning. Apa sih discovery learning? Discovery learning ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran di mana siswanya aktif mulai mencari, merasakan, menemukan, bahkan dia dengan melakukan eksperimen. Nah, di discovery learning ini lebih berfokus pada apa temuannya, apa yang siswa itu temukan. Dan di dalam model discovery learning ini mempunyai sintaks atau langkah-langkah. Baik, jadi kita akan masuk ke sintaks discovery learning atau langkah-langkah dari model discovery learning. Nah, yang pertama itu ada yang namanya stimulasi awal. Jadi siswa itu diberikan suatu topik atau masalah yang akan dipelajari. Jadi dari masalah tersebut itulah yang bisa membuat minat siswa itu menjadi meningkat, bahkan menjadi tertarik. Yang kedua itu ada identifikasi, di mana siswa itu mengidentifikasi topik tersebut dari data-data seperti artikel, buku, atau sumber lainnya. Nah, yang ketiga itu ada eksplorasi mandiri. Jadi setelah mendapatkan topik, setelah mendapatkan data, dia akan mengeksplorasi, mencari lagi penemuan apa yang bisa dia temukan. Nah, sudah itu akan masuk ke tahap, jadi dia akan masuk ke tahap analisis. Ketika dia sudah mendapatkan baru, dia akan analisis benar nggak konsep yang dia temukan ini. Dan setelah dia yakin, barulah akan masuk ke tahap terakhir, yaitu pemantapan konsep, di mana dia akan mendiskusikannya ke dalam sekolah nanti, dan dia akan bertanya kepada guru, membahasnya tentang apa yang dia lakukan. Dan di situ peran kita sebagai guru untuk memantapkan dari penemuan tersebut. Jadi itu 5 sintaks discovery. Ke model selanjutnya yaitu inquiry learning. Nah, inquiry learning ini bisa didefinisikan sebagai cara belajar di mana siswa itu diberi kesempatan untuk mencari tahu dan menemukan hal-hal baru dengan cara meneliti, mengamati, dan mencoba. Jadi, tujuan dari inquiry learning ini lebih ke gimana siswanya ini bisa lebih belajar dengan cara yang kritis dan lebih kreatif dalam mengembangkan suatu topik atau apa yang sedang dipelajari. Jadi itu dalam prosesnya nih, guru tuh berperan sebagai pembimbing, dan siswanya lah yang akan terlibat dengan sangat aktif dalam pembelajaran. Dan dengan cara ini, siswa itu jadi bakal bisa lebih paham sama topik apa yang akan mereka pelajari. Nah, untuk sintaks dari inquiry learning ini ada 4, yaitu baik, sekarang kita masuk ke 4 sintaks inquiry learning. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pertanyaan awal. Jadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apa yang ingin mereka pahami, apa yang ingin mereka tahu, apa yang ingin mereka pelajari. Jadi itu tujuannya tuh membangkitkan rasa ingin tahu mereka tuh lebih dalam supaya untuk memulai proses pembelajarannya. Nah, yang kedua ada penelitian. Nah, di mana dalam penelitian itu tuh siswa itu mulai melakukan pengamatan untuk menemukan jawaban. Jadi dia udah mulai mencari nih informasi apa nih untuk dari pertanyaan mereka sendiri tadi tuh. Yang ketiga ada namanya analisis. Nah, di analisis ini tuh mereka ini udah mulai harus menyusun atau menyatukan dari pandangan awal dari pendapat awal mereka tadi tentang apa yang mereka tahunya sama dari hasil pengamatan yang sudah mereka lakukan. Jadi tuh mereka udah mulai membandingkan nih jawaban dari pertanyaan yang mereka buat sendiri tadi. Terus yang terakhir tadi ada yang namanya penyampaian hasil. Nah, setelah mereka mencari tahu, mereka melakukan penelitian, dan mereka melakukan analisis, mencari kesimpulannya nih, nah mereka ini menyampaikan nih apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka simpulkan itu kepada guru-gurunya. Jadi mereka diskusikan lagi. Dan disitulah peran guru untuk memberikan penguatan, memberikan keyakinan, memberikan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka tadi. Jadi model inquiry learning ini tuh dimana lebih menekankan ke proses siswanya, dimana siswa itu sendiri yang mencari jawaban dan siswa itu sendiri yang membuat pertanyaan. Perbedaannya dengan discovery learning itu adalah discovery learning itu kan dia lebih guru yang ngasih masalah atau ngasih topiknya. Nah, kalau di inquiry ini siswa sendiri yang menentukan mau seperti apa, dan dia juga sendiri yang mencari jawabannya. Jadi dia lebih mandiri. Itulah pengertian tentang inquiry learning. Baik, yang terakhir ada yang namanya cooperative learning. Inti dari cooperative learning itu intinya kerjasama antar siswa. Nah, jadi siswanya itu dibuat kelompok dan diarahkan untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh guru.
ada 4 nih sintaks dari cooperative learning. Yang pertama adalah memilih kelompok. Jadi untuk kelompoknya ini, guru itulah yang memilihkannya secara acak atau berdasarkan dari kemampuan atau minatnya siswa tersebut. Jadi tergantung ya. Nah, kedua itu ada memberikan tugas. Jadi tugasnya itu setelah dibentuk kelompok, jadi guru itu akan memberikan tugas apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka diskusikan, dan apa yang harus mereka selesaikan. Dan yang ketiga baru namanya diskusi. Nah, diskusi itu dimana mereka saling bertukar pikiran nih dari apa yang mereka browsing, apa yang mereka cari. Jadi mereka lah saling bersaing-saing, cari bekerja sama nih, yang mana nih yang benar. Itu namanya diskusi. Terus yang terakhir ada yang namanya adalah menyampaikan presentasi. Jadi mereka ini mempresentasikan hasilnya itu yang dari diskusi mereka itu ke depan. Jadi sekelompok itu satu-satu mempresentasikan hasil dari apa yang mereka dapatkan dari diskusi kelompok mereka tersebut. Nah, jadi kan tadi sudah yang pertama adalah membentuk kelompok, sudah membentuk kelompok mereka diberikan tugas, terus mereka diskusi, dan akhirnya mereka mempresentasikan. Dan disitulah tugas guru untuk menilai dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah benar, dan apa yang masih kurang. Jadi itulah konsep dari cooperative learning. Jadi dia lebih memang menekankan kerjasama antar siswa untuk membangun bagaimana komunikasi baik dan segala macam. Sekian untuk dari penjelasannya.